Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya tazimi para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemuda desa Mager. Yang saya hormati Bapak Suparman dan Ibu Marhina selaku Sahibul Hajat. Wabil khusus kepada beliau Ustaz Haidar Al-Furqan yang kita harapkan jadah doa dan barokah ilmunya. Yang saya hormati kepada Kepala Desa Mandar, beliau Bapak Sofyan Haryono beserta perangkatnya, dan para hadirin hadirat tamu undangan yang dimuliakan Allah SWT. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada malam ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa menghadiri dan berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam acara Walimatul Qur'an ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Dalam rangka acara Walimatul Qur'an Nabi ini, perkenalkan kami sebagai pengelola acara untuk membacakan susunan acara ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat Al-Quran untuk salawat Nabi, kemudian acara yang ketiga yaitu selanjutnya harus belajar, dan acara yang terakhir yaitu untuk acara berupa doa penutup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan umul kita bersama-sama. Al-Fatihah. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran berupa salawat Nabi yang akan dibawakan oleh Ibu Istri Fatimah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين هم على صلاتهم
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada rasa pertolongan, segala puji dan kuasa untuk-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kami merabahkan cahaya, kami yang luka hina dan papa, di hadapan-Mu yang maha indah, di hadapan-Mu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Syukur kami kepada Allah dapat rizki ke tanah suci Madinah dan Mekah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran bisa menambah keimanan dan keberkahan bagi kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan tuan rumah akan dibawakan oleh Bapak Lelari Harahap. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah diberi kesempatan maupun waktu sehingga kita masih bisa berkumpul di majelis ini, yaitu atas undangannya Bapak Suparman dan Ibu Marhimah. Yang kedua kalinya, selawat beserta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, maupun kepada umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau dari dunia ini, terutama di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya hadir. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Suparman dan Ibu Marhimah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haidar Al-Furqon, mohon maaf kalau salah sebut, yang akan mengisi pengajian kita malam hari ini, yang datang dari Sintang. Yang kami hormati yaitu Bapak BPD Desa Mantir beserta anggota yang hadir. Yang kami hormati RT RW, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun bapak-bapak maupun ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Di sini kami mewakili Bapak Suparman dan Ibu Marhimah mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak maupun ibu-ibu yang telah hadir malam hari ini, yaitu atas undangan Bapak Suparman dan Ibu Marhimah. Dan seterusnya di sini kami mewakili tuan rumah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana kami menyediakan tempat yang kurang memadai. Di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini juga kami atas nama tuan rumah mohon maaf bila mana dalam penyambutan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Di sini maksud dan tujuan Bapak Suparman dan Ibu Marhimah mengundang bapak-bapak maupun ibu-ibu pada malam hari ini, yang mana mohon doa restu bahwasanya insya Allah Bapak Suparman dan Ibu Marhimah akan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ke Baitullah, yang insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, yang akan berangkat tanggal 28 Mei lusa. Di sini tentunya kami mewakili Bapak Suparman, yaitu tadi mohon doa restunya kepada bapak-bapak semua lapisan masyarakat yang ada di Desa Mantir ini, yaitu tentunya Bapak Suparman dan Ibu Marhimah, memohon doa serta restunya agar niat beliau berdua itu tidak mendapat suatu halangan apapun. Mungkin itu sekedar sambutan maupun mewakili tuan rumah, bila mana dalam penyampaian tadi terdapat kata-kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan.
Saya sudah selaku manusia biasa mohon maaf dan sebesar-besarnya. Saya sudahi dan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Wali Harahap yang telah memberikan sambutan kami. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Sayyidul Hajat yang akan dibawakan oleh Bapak Suparman beserta Ibu Martimah. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wa salatu wa salamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para alim ulama, mulai dari baca jelas ya. Jadi ayo Bapak para alim ulama, sesepuh ini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda Desa Manter yang saya muliakan, Ustadz Haidar yang saya hormati, Bapak Sofyan selaku Kepala Desa Manter, beserta perangkatnya saya hormati. Semuanya para hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, saya mengucapkan bersyukur atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir ke sini dalam rangka walimatul haji. Semoga kedatangan Bapak Ibu membawa keberkahan bagi keluarga kami. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya Suparman, di sebelah saya itu istri saya Ibu menyampaikan beberapa kata. Pertama, meminta mohon maaf kepada Bapak Ibu-ibu semuanya. Jika dalam hari ini bergaul bersama dari dulu zaman saya datang ke sini sampai detik ini, pastinya banyak kesalahan saya dan istri saya Ibu Marhimah. Kepada Bapak Ibu semuanya dan kerendahan hati, kami meminta kemaafan atas kesalahan kami. Apakah bersedia Bapak Ibu? Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Memaafkan saya dan Ibu Marhimah kedua kalinya. Saya dan Ibu Marhimah tentu memaafkan semua kesalahan Bapak Ibu
jika ada kesalahan kepada kami. Karena tujuan saya dan Ibu Marhimah meminta maaf supaya kami berdua menjalankan ibadah haji berjalan dengan tenang, khusus ketiga kalinya saya Ibu Marhimah meminta doanya kepada Bapak Ibu semua supaya kami dan rombongan kami semua dalam perjalanan dan menunaikan ibadah haji berjalan lancar tanpa ada alangan suapapun. Dan kami pun insya Allah akan mendoakan Bapak Ibu semua, semoga segala hajat terpenuhi, dimudahkan rezekinya, usahanya, putra putrinya menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Permohonan maaf dan supaya ucapan terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparman beserta Ibu Marhimah yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu Hamzah Hasanah dalam rangka acara Walimatul Haji Bapak Suparman dan Ibu Marhimah yang akan dibawakan oleh Ustadz Haidar Al-Furqan atau selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Aulia Sintang. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu para rawuh yang jawab salamnya dengan semangat, kula dongakno utange ndang lunas dan munggah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu para rawuh ingkang kula muliaken, wabil khusus para alim ulama, sesepuh bini sepuh, pejabat pemerintah desa beserta jajarannya, wabil khusus ingkang kula muliaken sahibul bait, sahibul hajat,
Abah Suparman dan Ibu Marhimah, betul? Hafalan dulu. Marhimah, ya. Hafalan kurian Pak, ya. Ngapunten. Beserta seluruh para rawuh yang sudah memenuhi undangan Sohibul Bait, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair sudah hadir malam hari ini. Semoga dengan keberkahan Bapak Suparman untuk menunaikan haji beserta ibu, semoga panjenengan sedanten diparingi kesehatan dan kesempatan saged tumut munggah haji. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, malam hari ini kita masih bisa silaturahim dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Kita selama ini Pak muji Gusti Allah niku lek namung perkara-perkara dunya. Laras buatan Bu, kira-kira paham maksud kula? Nek diparingi harta 1 miliar, alhamdulillah Gusti panjenengan maha sugih. Nggih. Diparingi sukses panen sawit, alhamdulillah Gusti panjenengan Rahman dan Rahim. Nggih. Diparingi tahun niki saged tumbas pajero, alhamdulillah ya Allah. Nggih. Pokoknya diparingi nikmat berupa dunia, muji Gusti Allah nganti nyundul langit, betul Pak? Pas dikei loro untu, duh Gusti cenut mboten saged ngaji niki. Wayahe wong lanang ora duwe duit, Bu. Duh Gusti, pundi wong lanang kok kere nemen ngoten. Leres Bu. Ibu lho Pak, nggih. Bapak-bapak nggih ngoten. Nggih garwa wis cerewet, medake kewandel, lali nggihno kopi. Duh Gusti, nggih bojo kok nelongso nemen. Nah, itu nggih. Nggih lek mboten ngentut mboten sehat Mas. Nggih. Kita hanya kenal nikmati Gusti Allah niku lek perkara-perkara dunya, Pak. Padahal menurut para ulama, nikmat itu definisinya bukan harta. Nikmat itu definisinya adalah segala sesuatu yang bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, maka disebut nikmat. Gak ada harta kata, mobilnya kata, rumahnya mewah, bojone ayu, meseman, niku nikmat. Dari nikmat-nikmat itu kemudian kita semakin dekat sama Allah, maka itu disebut betul-betul kenikmatan. Diparingi garwa elek, nesuan, ngomelan, ompong pisan, kan? Di kopi gawe dulu kono ya, kopi syarat-syarat ngajak, kan? Kita sabar, disyukuri, maka itu juga nikmat. Begitupun bapak-bapak, misalkan sawahnya hektaran, wedhuse atusan, sapine puluhan, akhirnya sibo angon wedhus, sibo angon sapi, salate keteteran. Dan itu disebut musibah. Amargi napa? Definisi musibah itu adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Makanya alhamdulillah malam hari ini kita dikasih nikmat oleh Allah, nikmat yang banyak Pak, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang tidak semua orang dikasih sama Allah. Buktinya di luar sana banyak yang lebih sehat daripada kita, betul Bu? Sing akeh duitnya daripada kita banyak Bu. Banyak, kita akeh utangnya pakai duitnya Bu. Campur bawur ya. Tetapi tidak bisa merasakan iman. Yo kok ngoten Ustaz sing dibahas masalah syukur iman nggih.
Karena malam ini temanya walimatus safar, Pak. Rukun iman ada berapa, Le? Rukun iman 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Pintar. Yang pertama apa? Syahadat. Kedua, sholat. 3, 4, puasa. 5, haji. Syahadat, sampun syahadat, Pak. Wah, insya Allah yakin sampun, Bu. Kebetulan sampun nopo rawuh nih. Yang kedua, sholat. Sudah sholat, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah zakat. Sudah zakat tiap tahun? Sudah. Yang keempat adalah puasa. Sudah puasa tiap tahun, Pak? Sudah. Yang kelima adalah haji. Sudah haji semua, Bu? Ya kok durung iki apa ya ceritanya? Kula niki pengen ngiming-ngimingi panjenengan sedanten, Pak. Nikmate dados tamune Gusti Allah. Nikmate dados tamune Kanjeng Nabi. Bu, cinta sama Rasulullah, Bu. Seberapa dekat sama Rasulullah? Nanti kalau Pak Suparman ini sudah berangkat, tujuan pertama umumnya ke Jeddah. Saya kalau rute Kalimantan nggak hafal, Pak. Tapi kalau rute Jawa hafal. Karena Jawa itu pasti dari Jakarta langsung ke Jeddah. Tapi kalau Kalimantan Barat katanya lewat Batam, bukan lewat Jakarta. Karena Jakarta udah numpuk manusianya penuh bandaranya. Jadi ke Batam, tapi insya Allah dari Batam ke Jeddah ya, Pak. Nah, alhamdulillah sama-sama dari Jeddah. Jadi nanti Pak Suparman ini akan merasakan suatu perasaan di mana orang kuat sudah tidak laku, orang hebat sudah tidak kelihatan hebatnya, Pak. Suasana apa itu? Kalau orang pernah haji dan umroh pasti merasakan, Bu. Suasana haru. Sekuat-kuatnya kami berangkat ketika kami ngawal jamaah ke Tanah Haram. Nah ini, Pak. Jadi kita ngertinya itu pergi haji, pergi umroh kemana? Ke Tanah Suci. Sebenarnya Tanah Haram, Pak. Ini saya jelaskan. Jadi secara fikih Mekah Madinah itu disebut dengan Haramain, dua tanah haram, Pak. Kalau tanah suci di mana? Ada yang tahu? Nah, tanah suci itu di Masjidil Aqsa, Palestina, Pak. Jadi kita kalau umat Islam kemana? Ziarah ke tanah suci berarti ke Palestina. Kalau umroh haji itu ke tanah haram. Kenapa disebut tanah haram? Karena semua perbuatan buruk di situ diharamkan oleh Allah. Nah, nanti setelah sampai tanah haram, kami sering awal jamaah, Pak. Badannya sehat-sehat. Itu kalau ada serempetan di jalan dibanting tuh orang, Pak. Saking killernya, galaknya gitu kan. Nggak ada rasa takut-takutnya. Nyampe tanah haram, Pak. Dengkule gemeteran. Alhamdulillah. Tak batin teko dibae. Matur suwun le, mugi-mugi dadi anak saleh. Nah, setelah nyampe sana, ya, dengkule gemeteran, Pak. Dodone bredeg, mripate mbribis mili. Nggih, ngempet napa? Ngempet nangis. Napa malih sampun terdengar kalimat talbiyah kalau sudah ngambil mikot, ya kan, pakai baju ihram, ya Bu ya, pakai baju ihram, terus kemudian mau masuk pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, kemudian mengangkat tangan, labbaik Allahumma labbaik, itu sudah tak karu-karuan hati itu, Pak. Nangis-nangis tuh ngempet tak mampu. Kalau ada orang sudah berhadapan sama Ka'bah atau berhadapan di makam Rasulullah, tidak nangis, kebacut. Iya, Bu, ya. Ada yang sudah haji, ada ya.
Ya sudah umrah banyak. Pengen cepat haji Bu? Pengen cepat umrah Bu? Nanti saya kasih 3 rahasia, 3 amalan. Kalau jenengan ngamalkan 3 ini, nggak usah hitungan tahun Bu, hitungan bulan aja bisa cepat umrah nanti. Maunya 3 nanti ini baru mukadimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan Allah telah perintahkan kita untuk menunaikan haji, ya kan? Sesuai dengan kadar kemampuan kita. Lalu kemudian dalam ayat itu Allah memberikan satu penutup kalimat, Pak. Kalimat ini harus betul-betul kita renungkan, kita pikirkan dalam-dalam nanti malam. Jangan-jangan hidup kita susah karena kita mengabaikan satu potongan ayat terakhir ini. Jangan-jangan hutang kita tidak lunas-lunas karena kita mengabaikan satu kalimat terakhir. Jangan-jangan kita gagal panen karena firman Allah ini tidak kita perhatikan. Ketika Allah perintahkan kita untuk menunaikan haji, Pak, Allah menutup kalimatnya dengan waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini, Pak, Allah berikan tantangan kepada kita. Waman kafara, dan barang siapa yang ingkar, tidak mau menunaikan haji, tidak mau menunaikan umroh, padahal dia punya duit. Nah, Bu, nggak ada duit Bu. Alhamdulillah, nggak ada duit tak amini benda umroh. Waman kafaro, kata Allah, barang siapa yang ingkar, tidak mau menunaikan haji, tidak mau menunaikan umroh, kakean alasan, sing tuku sawit, sing tuku mobil, sing bangun omah, apapun alasannya, apa kata Allah? Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah mau sombong, Pak. Allah mau menyombongkan dirinya. Manusia, kalau bahasa kita. Ya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah saja yang kaya, menguasai kekayaan seluruh alam. Itu kalimat itu menurut para ulama secara tidak langsung maknanya apa? Gusti Allah soge sing kere kita. Makanya banyak hadis yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang berhaji, orang-orang yang umroh. Setelah dia pulang dari haji dan umrohnya, Allah balikkan semua harta yang dipakainya untuk umroh haji dan dilipat gandakan berkali-kali lipat tanpa terhitung. Itulah makanya Bu, Pak, kami selama membina jamaah haji umroh sejak zaman di Jawa sampai di Sintang, kami belum pernah menemukan satu kasus pun orang pulang haji, orang pulang umroh tambah melarat. Tidak ada. Betul, tidak ada. Ada, kalau ada kenalkan ke saya. Betul. Tidak pernah saya temui orang pulang haji, pulang umroh semakin melarat. Tidak pernah. Kenapa? Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah lah yang maha kaya, Pak. Dan ini janjinya, makanya ibu-ibu harus punya semangat untuk segera daftar umroh, harus semangat untuk segera daftar haji. Kenapa? Karena Gusti Allah sugih, Bu. Ustaz pengen umroh, pengen haji, tapi utangnya burung lunas. Coba daftar, saulan lunas Bu. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Safa wal Marwah. Ya, dari Safa dan Marwah min sa'airillah, adalah bagian dari syair-syairnya, siar-siarnya Allah. Famanka inna safa wal marwata min sa'airillah. Antara Safa dan Marwah itu adalah syair-syairnya, siar-siarnya Allah. Biasanya nanti, Pak, kalau nanti sudah waktunya sa'i itu lari-lari kecil, Pak. Gitu. Itu antara
Bukit Safa dan Bukit Marwah. Itu kurang lebih jaraknya tidak jauh Pak Bu. Safa dan Marwah itu kurang lebih ya 1 kilo lah, ya kan? 1 kilo kurang lebih. Jadi bolak-balik itu 1 kilo itu berarti sini sampai mana Bu? Sampai masjid besar itu nyampe enggak 1 kilo Ustaz? Nyampe kurang lebih lah ya, segitulah pokoknya kurang lebih. Nah, jadi bolak-balik kurang lebih 3,5 sampai 4 kilo jalan. Kalau kita jalannya di Mantir Pak, panas-panas sendirian kelihatan berat. Tapi kalau nanti di sana ada rasa bahagia, ada rasa senang bersama jamaah ribuan orang, ya kan? Itu jarak 3 sampai 4 kilo itu tidak terasa. Kenapa? Karena di sana pokoknya bahagia. Ada yang zikir, karena min sa'airilah, terserah. Pokoknya siar-siar agama Allah. Ada yang zikir, ada yang sholawatan, ada yang baca nasyid, ya kan? Ada yang ya pokoknya apa saja boleh. Yang tidak boleh cuma misu-misu saja Pak, berkata buruk, ya kan, itu aja tidak boleh. Selama itu memuji Allah, maka itu diperbolehkan. Bersolawat kepada Kanjeng Nabi sambil lari-lari kecil. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Pak Suparman dan Ibu diberi kesehatan dan kemampuan oleh Allah. Karena ibadah haji Pak Bu, jenengan nanti kalau ibadah haji dan umroh, jenengan harus paham satu rumus penting. Ini satu rumus penting untuk kita, bukan hafalan Pak. Rumus haji dan umrah yang terpenting itu adalah stamina atau kekuatan fisik. Karena ibadah umrah dan haji itu semua rukunnya berbentuk fisik. Ya, rukun haji dan umrah yang berbentuk ucapan, berbentuk doa, berbentuk lafaz itu hanya niat. Yang lain berbentuk fisik, mulai tawaf. Tawaf itu keliling Ka'bah 7 kali, mutarnya ke kiri. Tahu Bu, ke kiri Bu, berlawanan dengan arah jarum jam. Ibu-ibu sering bikinin kopi dan teh Bapak? Sering tak? Oh, kirain tak pernah. Kalau ngaduk kopi, ngaduk teh mutarnya kemana? Biasanya ke kanan umumnya Pak. Kami diajarkan guru-guru kami, kalau ngaduk teh kopi itu mutarnya ke kiri. Kenapa? Karena itu adalah putaran tawaf. Datang ke masjid sama, kami biasanya masuk ke kiri, keluar ke kanan. Itu sunahnya begitu memang. Jadi kalau jarum jam itu mutarnya ke kanan, tapi kalau tawaf mutarnya ke kiri. Posisi Hajar Aswad berada di sebelah kiri, dan itu pertama kali titik mengambil tawaf. Nanti saya doakan mudah-mudahan Pak Suparman ini masuk pintu Masjidil Haram tepat di depan Hajar Aswad. Kenapa? Karena nanti kalau tawaf itu kan 7 kali, dihitungnya itu dari Hajar Aswad. Tapi kasus haji dan umroh itu beda Pak. Kalau umroh besar kemungkinan bisa cium Hajar Aswad. Tapi kalau haji ini harus bersabar ya Pak. Yang penting tunaikan dulu rukunnya. Karena haji itu hanya sekali setahun. Jangan sampai ada rukun yang terlewati. Kalau syarat yang lain bisa terlanggar, bayar dam enak. Tapi kalau rukun hajinya tidak bisa. Makanya saya doakan, pokoknya nanti Abah Suparman ingat-ingat betul. Yang penting terlaksana dulu rukunnya. Tidak usah ikut-ikutan dulu pengen cium Hajar Aswad, nanti saja cium Hajar Aswadnya. Kalau rukunnya sudah selesai. Kalau umroh sunnah itu boleh berjuang cium Hajar Aswad. Tapi kalau haji Bu, ya Allah, itu jutaan manusia Pak berebut. Satu batu direbutkan jutaan orang. Itu. Kalau kami alhamdulillah, kalau ke sana dikasih kesempatan bisa cium Hajar Aswad, maklum anak muda. Delesep ya bisa.
Tetapi kalau Abah Suparman harus sabar. Yang penting nanti ketika sudah tepat nanti ada lampu warna hijau. Jadi nanti kalau jenengan sudah masuk Masjidil Haram, tengok sebelah kanan ada tanda lampu warna hijau. Hijau betul, cerah sekali hijau tuh. Kenapa? Kalau kita dekat Ka'bah enak, kelihatan titik Hajar Aswadnya, Bu. Tapi kalau kita masuknya belakangan, Bung Sulit, ini jarak Ka'bah sama pintu itu, Bu, kalau jenengan tahu, itu bisa sampai 100 meter. Nggak kelihatan, jauh betul sampai lampu rumah sana ini. Nah, maka lihat yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu ada lampu besar warna hijau. Nah, itulah titik pertama kali menghitung tawaf. Kenapa? Karena lampu itu sejajar dengan Hajar Aswad. Dan di lantainya nanti itu ada pembatas warna hijau juga. Nanti ketika sudah sampai cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, lambai. Itu sudah termasuk pahala mencium Hajar Aswad. Tapi saya doakan mudah-mudahan Pak Suparman dan Ibu nanti sama Allah dibukakan jalan, dikasih kesempatan bisa mencium Hajar Aswad. Dulu kami itu hampir tidak bisa cium Hajar Aswad, Pak. Dulu kami itu, karena ceritanya waktu kami baru datang itu Ka'bah ada renovasi. Jadi banyak jamaah waktu itu kecewa karena di gerbang berhari-hari tidak bisa cium Hajar Aswad. Setelah mau pulang, dinding renovasi itu dibuka sama petugasnya itu. Akhirnya tidak bisa bayangkan, Pak, jutaan orang yang sudah berhari-hari tidak bisa cium Hajar Aswad, rebutan kayak apa? Bayangkan, batu satu direbutkan jutaan orang. Kami orang Asia, kita orang Asia, Pak, orang Indonesia kecil-kecil. Mereka orang Afrika, orang Eropa, badannya besar itu. Saya itu cuma segininya, Pak. Mereka itu sudah pakai baju ihram, Bu, badannya keringetan, digandoti kepreset, saking licinnya itu. Itu mereka nggak ada sungkan-sungkannya. Kita orang Jawa ngerti Anda pasor. Kita ngerti. Mereka nggak ngerti adat seperti itu. Mereka yang ngerti Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Yang kecil-kecil sikat, Pak. Bayangkan itu. Kasihan. Saya nggak terima juga, Pak, gitu kan. Tak balas gitu kan. Di sana nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak boleh marah. Kalau marah batal umrohnya. Kalau marah hajinya batal. Makanya saya nggak apa-apa. Saya ikut-ikutan juga. Itu berdesak-desakan. Saya sampai waktu itu doa. Jadi di depan multazam doa kita semuanya dikabulkan, Pak. Saya doa waktu itu. Doa saya itu agak unik, tapi jangan diikuti, Pak. Itu kan. Hai Hajar Aswad, gitu. Kalau bukan karena saya membaca hadis bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Hajar Aswad, hai batu, kalau bukan karena Rasulullah menciummu maka aku akan enggan menciummu. Gitu saya baca yang sama, Pak. Hai batu, kalau bukan karena Rasulullah dan Umar menciummu, aku gak akan berebut untuk menciummu. Saya bilang gitu, kenapa? Gak bisa masuk, Pak, kalau sama orang-orang besar itu kan. Nah setelah saya doa seperti itu, Pak, alhamdulillah sama Allah langsung dibukakan jalan. Saya bisa cium Hajar Aswad sepuas saya. Tidak ada yang ngambil. Depan saya ini ada orang, nggak tahu orang Inggris atau orang Belanda, pokoknya besar tinggi gitu. Pokoknya perawakannya kayak orang Eropa, botak licin lagi, gitu kan? Gitu. Dia udah senang sekali mau cium Hajar Aswad, Pak. Itu kan saking senangnya itu muka langsung dibenamkan gitu. Jadi Hajar Aswad itu seperti ada mangkokan gitu, Pak. Nah, mangkoknya itu sebesar kepala saja. Jadi kalau sudah ada kepala masuk situ, kepala yang lain nunggu. Jadi jangan tubruan, nanti yang dicium bukan Hajar Aswad tapi orang. Ya kan? Jadi sabar gitu kan. Saya tidak kurang-kurang akal, Pak. Depan saya dia sudah alhamdulillah mau cium, saya di belakangnya. Saya masuk duluan, Pak, tangan saya. Ini jam tangan saya masih saksi, Pak. Jadi ketika dia mau cium, tangan saya masuk ke Hajar Aswad dulu dia. Nah, mulutnya ngantem jam tangan saya, Pak. Teprok gitu. Marah itu. Itu pakai bahasa Inggris dia marahnya kan. Mau ngomong, what? Wah, nggak bisa, batal nanti kalau marah kan gitu kan. Saya ketawa ngakak gitu kan. Gitu. Itu pengalaman. Akhirnya alhamdulillah
Pak, bisa cium Hajar Aswad. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah memberi jalan. Makanya nanti kalau Pak Suparman dan Ibu ingin cium Hajar Aswad, syaratnya satu dulu. Jangan, oh saya mampu, saya bisa, mustahil Pak. Tetapi nyuwun dumateng Gusti Allah. Ya Allah tuh Gusti, kula pengen cium batu surga. Kula pengen asal barokah Hajar Aswad. Kula pengen mencium batu yang dicium baginda Nabi. Minta sama Allah sholat tahajud Pak. Lho kula ngoten, sholat tahajud itu doanya cuma pengen cium Hajar Aswad. Gitu. Dikabulkan sama Allah. Nah makanya mudah-mudahan semua jamaah yang hadir malam hari ini bisa cium Hajar Aswad. Amin ya Rabbal alamin. Cerita tentang haji tidak ada habisnya Bu. Cerita umrah tidak ada habisnya. Panjang sampai jam berapa ini? Lanjut. Nah, tidak apa-apa kalau insya Allah mayoritas tiang Jawi ya. Nah, biasanya kalau mengajar gini saya santai. Kalau disingkat nggak bisa, ada durasi waktunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nanti Ka'bah itu Pak, Ka'bah itu bentuknya batu, warnanya hitam keabu-abuan Bu. Ya, ini bayangkan saja dulu. Insya Allah bayangkan nanti bisa berangkat ke sana. Batunya itu sama seperti batu kebanyakan kalau jenengan bikin pondasi, ya kan, batu yang abu-abu itu Pak, batu kali itu. Nah, di sana itu nanti ada rukun Yamani, ada Hijr Ismail, ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makam Bu, beda makom sama makam itu beda ya. Dan makam di kita, bahasa kita itu adalah kuburan. Tapi kalau makom itu adalah tempat. Jadi makom Ibrahim itu ada sedikit kira-kira kurang lebih setengah meter, gitu kan, seperti menara sebesar setinggi kepala kita. Itu di situ ada batu. Yang dalam hadisnya itu diceritakan untuk pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah di situ ada bekas kakinya Nabi Ibrahim. Nah di situ biasanya tempat-tempat mustajab, orang berebut, pengen cium, ya kan, mencium jejak kakinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tapi lagi-lagi ribuan orang rebutan. Solusinya bagaimana? Minta sama Allah. Nanti ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu seperti cekungan, ada pagar setengah badan Bu nanti, ya, pagarnya kurang lebih setinggi dada kita lah. Itu siapapun yang sholat di Hijr Ismail, ya kan, itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Gitu. Kenapa begitu? Karena dulu Ka'bah pernah geser Pak. Pernah baca sejarah hadis Nabi? Dulu Ka'bah itu pernah geser. Jadi aslinya di Hijr Ismail itu adalah dalam Ka'bah. Tetapi era banjirnya Nabi Nuh alaihissalam, maka Ka'bah ini menggeser kena banjir. Kenapa? Karena Mekah itu lembah Pak, Masjidil Haram itu lembah. Jadi nanti kalau Pak Suparman dan Ibu menangi hujan di sana, karena kami dulu waktu pertama kali datang itu disambut hujan. Itu rasanya Bu, ini orang itu bisa kena arus itu tinggi betul karena memang lembah, semuanya cekungan. Nah, ya kayak Sintang, kalau sudah hulu hujan deras ya banjir kita apa gitu kan. Nah, kalau di Masjidil Haram sama begitu. Tapi nikmat hujan-hujanan di Masjidil Haram Pak, segar bahagia rasanya gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak tempat-tempat mustajab di Masjidil Haram. Insya Allah semuanya akan dapat. Yang paling banyak diperebutkan itu Pak, biasanya adalah Al-Multazam. Multazam itu antara sudutnya Hajar Aswad dengan pintunya Ka'bah. Biasanya orang-orang bergelantungan di situ. Tapi yang tinggi-tinggi Pak, kami kemarin bergelantungan itu harus lompat karena kami kurang tinggi. Tapi kalau orang-orang Afrika, orang-orang Eropa tinggal gini aja tangannya. Kalau kami harus lompat. Kami waktu itu, jadi Ka'bah itu ada pondasinya.
Nah pondasinya Ka'bah itu kurang lebih tingginya setengah meter Pak, setengah meter lebih lah gitu kan, miring begini baru Ka'bah. Nah biasanya kalau kami kan tugasnya ngawal jamaah supaya jamaah ini biar bisa cium Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad. Kami biasanya manjat Ka'bah Pak. Jadi kalau saya tidak sungkan-sungkan, saya manjat Ka'bah itu bergelantungan di kain kiswahnya, gitu kan. Tujuannya Pak narik jamaah satu-satu bergantian gitu kan, bapak-bapak biar bisa cium Hajar Aswad, biar bisa cium Ka'bah, biar bisa ke Rukun Yamani. Untuk apa tuh? Apa? Makanya nanti kalau Pak Suparman sudah sampai di Multazam, ingat kami ya Pak Bu, ingat anak-anak bapak ibu, saya ini anaknya panjenengan juga gitu kan. Ingat warga desa Mantir, semuanya doakan umat Kanjeng Nabi ini, doakan. Doa yang terpenting, panggil nama kami Kak Bu. Nih, sudah nyampe Ka'bah, ingatlah tetangga-tetangga. Panggil, sebut, ya Allah, undang fulan bin fulan. Ya Allah, undang fulana bin fulana. Mau Bu diundang Bu? Mau Bu diundang? Beneran? Nah, caranya gampang. Nah, ini baru ngomong. Ada 3 amalan Pak kalau pengen cepat jadi tamunya Allah. Yang pertama, perbanyak membaca kalimat talbiyah. Hafal Bu kalimat talbiyah Bu? Tadi yang sholawatan? Tadi ada yang sholawatan. Labbaik Allahumma labbaik. Tadi kan? Hafal nggak? Hafal Pak? Banyak orang Sintang itu baca talbiyah kurang bener Pak. Bukan salah ya, kurang tepat. Kenapa? Karena tidak tahu maknanya. Rata-rata nih kalau orang baca talbiyah, coba nanti buktikan, benar nggak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Betul? Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gitu kan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kala baik, kala terus hidupnya Bu. Iya. Bacanya bagaimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu Pak ya. Syarika itu satu kalimat, laka satu kalimat, labbaik satu kalimat. Karena lidah kita nih orang Indonesia, ya karena kebiasaan baca bahasa Indonesia jadinya syarika kala baik, ya kan? Jadinya kala baik atau kala baik, ya kan? Ayo kita baca talbiyah dulu bersama-sama, ya kan? Saya bimbing nanti panjenengan mengikuti. Tapi kali ini talbiyahnya spesial Pak. Apa? Kita niatkan dalam hati. Tabaruk, ambil barokahnya kalimat talbiyah dalam hati. Dengan batin ya Bu, ya Allah, dan dilunaskan utangin, dan dibutali umroh, dan dibutali haji. Itu mungkin ya, tapi batin ayo rasa banter-banter, engkau kanggari kurungu. Ya, bapak-bapak juga gitu ya Pak ya, biar cepat umroh, biar cepat haji. Saya dulu, nanti bapak ibu yang mengulangi. Yang bacanya khusyuk, keras, saya doakan betul-betul rezekinya melimpah cepat berangkat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lebih dihayati Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bayangkan Ka'bah sudah ada di depan mata kita. Labbaik Allahumma labbaik,
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Allahumma ja'alna mustajabid doa, amin ya rabbal alamin. Insya Allah nanti cepat haji, cepat umroh ya. Itu jadikan kalimat talbiyah sebagai wirid Pak, sebagai zikir. Ibu-ibu masak ya, numis kangkung, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, gitu kan. Nanti suaminya lihat, istriku sudah pengen betul umrah ini, jualah kebun sawit berangkat haji. Amin, amin ya Bu. Kita yakin belas ibu-ibu ini, yakin nggak bisa haji, bisa umrah? Yakin. Apa amalan yang pertama Pak? Jadikan kalimat talbiyah sebagai zikir, sholat tahajud, baca talbiyah, ya kan? Punya uang, masukkan kotak infak sambil baca talbiyah. Ya Allah, saya nabung biar bisa cepat umroh, biar bisa cepat haji, itu Pak ya. Yang pertama apa tadi? Jadikan kalimat talbiyah sebagai wirid atau zikir. Yang kedua ya, yang kedua adalah apa? Rajin-rajinlah ya. Rajin-rajinlah datang ke walimatus safar. Makanya Bapak Ibu semua malam hari ini ya kan bisa datang ke walimatus safar Bapak Suparman. Tujuannya apa Bu? Mados barokai, tabarukan. Mugi-mugi asal barokai Pak Suparman dan Ibu yang berangkat haji, supaya kita juga kebawa barokahnya, kita juga bisa haji. Cari informasi, ya kan? Di mana ada orang walimatus safar berangkat Bu, masuk ke diundang. Isi Bu, nggak usah malu. Kami dulu di kampung ada orang ibu-ibunya, ya kan? Dia tiap kali ada walimatus safar berangkat Pak, masih tidak diundang, gitu kan? Biarpun beda kecamatan, biarpun beda desa, pokoknya berangkat. Lagian juga tidak kelihatan yang diundang sama dia, gitu kan? Tapi berangkat, itu kan tanya Ibu, kenapa tiap kali berangkat? Iya Mas, pengen berangkat haji orang duit, bayangkan. Pengen berangkat haji tapi nggak duit. Akhirnya Pak, cari barokahnya, datang setiap kali walimatus safar. Alhamdulillah Bu, singkat cerita setelah sekian tahun betul-betul bisa berangkat haji, gitu kan? Oh nggak di duit, gitu kan? Nah makanya Bapak Ibu semua kalau ingin cepat haji, ingin cepat umroh, di mana ada walimatus safar, datangi. Entah itu orangnya mau berangkat atau orangnya baru pulang, salim, ciumin. Apalagi nanti kalau Pak Suparman dan Ibu baru pulang nih dari Tanah Haram, tidak punya dosa sama sekali. Rebutan ciumin Pak, Bu, rebutan ciumin, tapi dicium Ibu, bapaknya tidak usah, bapak saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah kalau sudah dapat barokahnya walimatus safar, cepat bisa menyusul umroh dan haji. Yang ketiga apa itu? Ini Bu, yang ketiga ini yang terpenting. Cepat-cepat daftar ya. Bu, Ibu pernah di rumah sakit Bu? Pernah cek di rumah sakit nggak Pak? Pernah berobat di rumah sakit Pak? Kira-kira datang ke rumah sakit langsung duduk saja, dipanggil nggak itu sama perawatnya? Jadi kalau Bapak misalkan lagi sakit nih, datang ke rumah sakit, duduk aja di situ, dipanggil nggak sama perawatnya? Tapi kalau sudah daftar, dipanggil nggak? Sama Pak. Kalau mau jadi tamunya Allah, cepat daftar. Masih duit 10.000.
Ya betul, gitu. Ustaz kok bisa? Gimana caranya daftar? Ya daftar saja. Maksudnya itu kalau punya uang cukup daftar haji. Berapa sekarang Pak? 20 juta atau 25 juta sintangnya? 25 nih. Nah, itu kan kalau lunasi baru nanti ikut harga ketika mau berangkat. Tapi kalau DP awal untuk dapat nomor kursi sekitar 20 sampai 25 itu baru daftar. Ustaz, saya tidak punya uang segitu, tapi saya pengen menjadikan harta saya ini sampai di tanah haram. Bagaimana caranya? Gampang Bu, saya sudah buktikan. Ibu-ibu kalau punya rezeki lebih 100.000, 300.000, 500.000, masukkan amplop, tulis nama, hajatnya apa, pengen haji, pengen umroh, titipkan kepada orang yang umroh, titipkan kepada orang yang haji. Bu, Pak, saya belum bisa berangkat haji, belum bisa sampai jiwa raga saya ke tanah haram, tapi tolong bawa harta saya sampai di sana. Titipkan Bu. Kenapa? Karena biasanya jamaah haji, jamaah umroh, biasanya setelah selesai prosesi wajib, itu di sana nanti ada tawaran. Yang mau wakaf Al-Quran di Masjidil Haram, wakaf Al-Quran di Masjid Nabawi, itu mereka mengeluarkan duit. Nah, duit bapak ibu inilah dibawa ke sana, beli Al-Quran di sana, diwakafkan di Masjidil Haram, dibaca orang di sana, bantu musafir, beli makanan di sana. Jiwa raga kita belum sampai sana Pak, tapi harta kita sudah sampai sana duluan. Itulah disebut dengan mendaftar. Makanya mumpung belum Pak Suparman dan Ibu berangkatin hari Selasa Ibu. Manfaatkan sisa-sisa hari ini. Titipkan infak terbaik supaya sampai betul di hadapan Allah. Bukti bahwasanya kita ini pengen umroh dan haji. Makanya kalau kita sudah daftar, insya Allah cepat berangkat, cepat dipanggil. Amin ya robbal alamin. Syukur-syukur kalau punya uang, daftar cepat-cepat Bu. Kami alhamdulillah tahun ini Pak, itu dapat amanah untuk membimbing jamaah umroh dan haji sekaligus. Kalau umroh kami setahun biasanya berangkat 2 kali, ya kan? Kalau haji setiap tahun Bu, Pak. Insya Allah kalau haji sama kami tidak perlu ngantri 25 tahun. Karena kalau ngaji reguler itu ngantrinya sekarang kurang lebih 25 tahun. Kalau Bapak berapa dulu? 7 tahun? 7 atau 11? 10? Oh 11 tahun. Kalau sekarang Bu ngantri haji 25 tahun. Berarti kalau Bapak Ibu daftar hajinya umur 50, berarti jadwal berangkatnya umur 75 seurip. Itu ya bisa maju, tapi itu tergantung takdir rezeki, gitu kan. Oke, solusinya haji plus Ustaz. Haji plus itu mahal Pak, 350 juta per orang Bu. Tapi enak nggak usah ngantri, nggak usah ngantri tapi 350 juta. Kalau haji reguler kurang lebih 60 juta, tapi ngantrinya 25 tahun. Ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau kami hajinya murah, tapi tidak usah ngantri. Karena apa? Karena kami program haji mandiri Bu. Jadi kerjasama antar asatid, antar ustadz lintas negara, dari Yaman, Mesir, ya kan, dari Madinah. Maka ini kerjasama kami para ustadz. Di sana ngontrak rumah sendiri Pak. Ngontraknya rumah, tapi bukan hotel. Biayanya cuma 100 juta, tidak usah ngantri. Jadi 2025 nanti insya Allah berangkat sama saya. Jadi rebutan. Kalau Bapak Ibu orang mantir, punya rezeki, cepat daftar. Kenapa? Karena saya hanya mampu bawa 10 orang, nggak bisa lebih. Karena kuota saya hanya 10 orang dibagi dengan ustadz-ustadz lain. Jadi ada yang dari Jakarta, nanti ada yang dari Yaman, macam-macam nanti kumpul di sana. Tapi bedanya kalau haji mandiri itu tidak pakai hotel. Nanti kalau Pak Suparman pakai hotel Pak, pakai hotel. Kalau
Haji Plus hotelnya bintang 5 mewah. Kalau kami ngontrak rumah, yang penting hajinya sah gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kami akhirkan, yang terpenting dalam haji itu Pak, ini betul-betul diingat Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat waktu di sana. Yang terpenting dari ibadah haji adalah wukuf, ya, wukuf di Arafah Pak. Ini jangan banyak orang haji di Indonesia meremehkan perkara ini Pak. Betul, kami sering menemui kasus akhirnya hajinya tidak sah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu ketika tawaf nih tadi yang keliling Ka'bah itu batal, ya kan? Enak ambil wudhu ulangi selesai Pak, ya kan? Atau apa lagi? Tahallul, ya kan? Potong rambut, masih capek, santai-santai lah, tahallulnya nanti malam aja lah, boleh. Tapi kalau wukuf Pak, wukuf itu sampai orang koma sekalipun, tahu koma Pak, antara mati dan hidup, itu harus wukuf kalau untuk mendapatkan gelar hajinya itu. Kalau tidak wukuf di Arafah, cuma 1 malam Pak, soalnya itu tidak boleh, besoknya tidak boleh sudah wukuf Arafah itu. Hanya boleh semalam saja, sehingga apapun keadaannya, entah mules, sakit perut, entah lagi migrain, entah lagi apa, asam urat, pegel encok, itu kan apapun itu harus wukuf betul-betul. Makanya jaga kesehatannya Pak. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu ketika datang waktu wukuf dalam keadaan sehat prima. Karena biasanya itu kan sudah di Arafah panas betul siangnya itu Pak. Udah panas biasanya itu badai pasir. Wah itu namanya pasir itu ya Allah kelilipun gitu kan. Tapi alhamdulillah tenda-tendanya sekarang sudah ber-AC Pak, tidak kayak zaman dulu, gitu kan. Ingat, haji itu adalah Arafah. Kata Rasulullah, haji itu adalah Arafah. Siapapun yang tidak dapat waktu di Arafah maka dia tidak bisa berhaji. Jangankan itu Pak, jangankan waktu Arafah, masuk Arafah terlambat saja sehingga dia harus berada di luar batas, hajinya sudah tidak sah. Jadi Arafah itu ada batasannya Pak. Memang pada pasir, tapi ada batasannya. Jangan sampai udah santai tidur rumahnya masih di luar batas, ya kan? Ini hajinya tidak sah. Makanya kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan Pak Parman dan Ibu diberi kemudahan menjadi haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Cukup atau lanjut Bu? Nah kalau sudah mulai dari jam berapa sih ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah sore ini baru 9:15 ya Pak ya. Nah, itulah seputaran ibadah haji. Makanya Bapak Ibu semua ayo tanamkan dalam hati kita, niatkan dalam hati kita, ya Allah sekali saja sebelum saya wafat, sekali saja sebelum kita meninggal, berangkatkan ya Allah haji, berangkatkan ya Allah untuk umroh. Doa terus seperti itu Pak, tidak usah mikir duit Bu, duit itu bisa dikejar. Betul, kami tahu ada orang tukang becak, alhamdulillah di sini tidak ada tukang becak Pak, sugi-sugi berarti orang mandir ini, tapi tidak bisa becak di sini mandir Pak. Kami pernah ketemu orang tukang becak Pak, sudah tua. Orang becak itu berapa pendapatannya Pak di Jawa? Di zaman itu, waktu itu kurang lebih sehari paling cuma dapat 20.000, 30.000 sehari. Kalah pendapatannya sama orang mandir. Tapi beliau punya amalan. Amalannya itu luar biasa Bu. Ini bisa ditiru nanti di rumah Pak. Beliau cari kaleng, ngerti kaleng Pak? Omplong, ya kan? Dibuat kayak celengan. Setiap kali beliau pulang becak, beliau masukkan uang 10.000, 5.000 semampunya. Di kalengnya ditulisi biaya naik haji. Orang apa? Ada tetangganya beliau orang kaya Pak, tetangganya. Mbah, nabung Mbah, gitu. Kapan bayarin Mbah katanya. Iya. Kenapa? Karena tetangganya punya duit, langsung daftar. Waktu itu ngantri 10 tahun masih Pak, belum 25 tahun. Masih ngantri 10 tahun tetangganya itu. Bilang kepada bapak, mbak-mbak tadi yang tukang becak itu,
Sehari nabung 5.000, 10.000, kapan lunase? Kira-kira kalau sehari 10.000 lah, sebulan cuma 300. Iya kan? Setahun berarti berapa? Ya sekarang lebih 7 juta lah. Padahal daftar haji butuh 20 juta. Secara akal, secara matematika mungkin butuh waktu 3-5 tahun baru bisa daftar haji, Pak. Itu belum daftarnya, belum ngantrinya dan melunasinya. Kurang lebih berapa puluh tahun orang ini. Tapi beliau punya iman yang kuat, punya keyakinan bahwasanya Allah yang memanggil saya, Allah yang mengundang kita, beliau tidak melihat nilai. Pokoknya ini bukti di hadapan Allah saya nabung, ini bukti di hadapan Allah saya berinfak. Terus begitu diamalkan, Bu. Beliau suatu hari becak, capek, istirahat ceritanya. Istirahatnya sambil baca talbiyah. Labaik Allahumma labaik. Namanya orang capek, Pak. Timbangan nyanyi kendang kempul kan akur baca talbiyah gitu. Jadi beliau sambil sandaran. Labaik Allahumma labaik sambil ngantuk, Pak. Lewat orang kaya, tajir melintir, Bu. Orang kayanya itu nengok bapak-bapak, Mbah, baca talbiyah terus, pengen naik haji ya Mbah? Iya le, pengen naik haji. Tapi ya semampunya moco dungo itu ya sedungo. Apa kata orang kaya tadi itu? Mbah rumahnya di mana? Diantar, Pak. Simba dan istrinya tadi didaftarkan haji plus. Allahu Akbar. Tetangganya yang punya duit daftar haji reguler nunggu 10 tahun. Simba tukang becak tadi didaftarkan orang kaya dalam 2 tahun berangkat haji plus, bukan lagi haji reguler. Sama istrinya lagi, tonggone mek melungu. Kenapa? Karena yang memberangkatkan Allah. Ya. Haji dan umrah itu, Pak Bu, prinsipnya adalah Allah memampukan orang-orang yang diundang, bukan Allah mengundang orang yang mampu. Allah tidak mengundang orang yang mampu, Bu. Nyatanya banyak orang kaya tidak haji-haji, banyak orang kaya tidak umroh-umroh. Tetapi kalau Allah sudah manggil, biarpun dia miskin, Allah kayakan. Biarpun dia banyak hutang, Allah lunaskan. Biarpun dia sakit, Allah sehatkan. Kemarin yang kami berangkat tahun kemarin, itu ada jalan yang belum selesai, kepada Pak Suparman dan Ibu, langsung silaturahim temui. Iya kan? Ada hutang yang belum dibayar, langsung datangi. Iya kan? Minta supaya dapat ridhonya. Supaya apa? Supaya perjalanan Pak Suparman dan Ibu ini menjadi perjalanan jihad fisabilillah. Ya tentu kita mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu, Bapak Suparman dan Ibu kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, membawa barokahnya tanah haram. Amin ya robbal alamin. Terakhir, monggo sarang-sarang bersolawat. Saya ingin ngajak Bapak Ibu bersolawat. Muqaddimah sholawat burda. Dulu kami ketika masuk Masjid Nabawi, karena ini ceritanya sudah selesai nih, haji umrahnya sudah selesai. Kita sowan dumateng Kanjeng Nabi, ya kan? Sowan, Pak. Sowan kepada Kanjeng Nabi itu orang-orang Indonesia itu hebat-hebat, Pak. Betul, saya setuju. Terutama tiang Jawi, ya. Kita itu jangankan Rasulullah, depan kiai saja nggak berani membelakangi. Gitu kan, saya senang banget itu kalau lihat peziarah-peziarah ketika sudah di depan makam Rasulullah itu, mereka menjaga adab, baca sholawat itu mutar badan, mau pulang aja keluar pintu makam Nabi itu mutar badan, tidak berani membelakangi Rasulullah. Beda sama orang-orang luar, Pak. Orang-orang luar, ada apalagi orang Arab sendiri itu biasanya, enak. Assalamualaikum ya Rasulullah. 12. Beda kalau kita tidak berani, Pak, gitu kan. Nah, waktu itu kami punya amal dari guru kami itu, kalau ingin jumpa Rasulullah, ya kan, baca sholawat. Ya. Kenapa? Karena menziarahi Rasulullah itu sama ketika kita bersilaturahim dengan Rasulullah ketika masih hidup. Maka penting bagi kita untuk menjaga adab, menjaga akhlak. Nah, enaknya kalau ibu-ibu kalau ziarah kepada Rasulullah tidak senikmat bapak-bapak, ya nikmat, tapi
kurang apa ya, kurang greget daripada bapak-bapak. Kenapa? Karena berada di samping. Jalurnya beda Bu, bapak ibu beda. Tapi kalau bapak-bapak ziarah di depan Rasulullah itu langsung berhadapan-hadapan dengan Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ya kan sare ya kan istirahat menghadapnya ke pas dengan kita. Tapi kalau ibu-ibu lewat samping ya kan kena belakang dan kakinya Rasulullah. Ya, tapi kalau kita berhadapan-hadapan langsung. Nah, dulu kami ketika baru masuk di gerbangnya itu kami membaca sholawat burda. Maula itu kan ya sholli wa sallim. Nah, itu ya. Kita sama-sama membaca sholawat itu. Kita bertawasul dengan sholawat burda karena hajatnya sholawat burda itu adalah apa? Saya Imam Busiri itu ingin ketemu Rasulullah, Pak. Ayo kita sama-sama bersalawat burda. Nah, kita berdoa mudah-mudahan dengan wasilah keberkahan sholawat burda Allah pertemukan kita dengan Kanjeng Nabi, Mbak. Entah di mimpi, entah umroh, entah haji, yang penting ketemu Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo bersama-sama. Maula ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi Amin amin ya Rabbal. Itu doa hebat Pak. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhannya Al Mustafa, yaitu Allah. Al Mustafa itu adalah Kanjeng Nabi. Balik sampaikan niat kami ya Allah, maqasidana. Sampaikan maksud kami ini ya. Balik maqasidana waghfir lana, ampunilah dosa kami ya wasi'al karomi, yang maha luas ampunannya. Apa? Sampaikan maksud kami ingin ketemu Kanjeng Nabi. Bu, amalkan Bu biar cepat-cepat ketemu Kanjeng Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah sudah cukup malam. Kita sama-sama ada doa, langsung doa kayak ini. Ya, langsung doa. Baik, kita berdoa bersama-sama. Kita awali dengan tawasulan dan tabarukan dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Semoga sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Suparman dan Ibu, hajatnya untuk menunaikan haji di tanah haram dimudahkan dari awal sampai akhir kembali ke tanah air, serta semoga para tamu semua yang hadir malam hari ini juga hajatnya dikabulkan oleh Allah. Kita awali dengan tawasulan bersama-sama dengan khusyuk, tawadhu dan tadarruk. Sementara ibu-ibu ditaruh dulu, lipene disalap, pedangnya disalap, nah mimpinya disalap. Kita sama-sama bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
وثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وكل من تبعه بإحسان ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doakan juga leluhur-leluhur kita. وثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا أبانا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وخصوصا إلى روحي. Silakan sebut keluarga masing-masing. وخصوصا إلى روحي وخصوصا إلى روحي ولمن اجتمعنا هنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah berikutnya untuk sahibul bait, sahibul hajat, sahibul safar, Bapak Suparman dan Ibu, semoga Allah jadikan beliau berdua haji yang mabrur. Allah jaga kesehatan beliau berdua. Allah jaga perjalanan beliau berdua. Allah mudahkan perjalanan dan urusannya. Allah kuatkan fisik dan jiwanya. Allah mudahkan untuk mendatangi tempat-tempat mustajab. Allah jaga urusannya dari rukun-rukunnya. Semua Allah lancarkan sampai di tanah suci kembali dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang terakhir untuk kita semua yang hadir di majelis yang penuh kemuliaan dan keberkahan malam hari ini. Semoga Allah jauhkan kita dari bala, musibah, bencana dan penyakit. Allah limpahkan kita keberkahan umur, keberkahan sehat, keberkahan rezeki. Yang sedang sakit Allah angkat sakitnya, yang sedang kesulitan Allah berjalan keluar, yang sedang kesempitan Allah lapangkan, yang sedang banyak hutang Allah lunaskan, yang sedang berdagang, bekerja mencari nafkah. Semoga Allah limpahkan rezeki yang banyak, lagi halal, lagi berkah. Allah karunia kita anak cucu keturunan yang soleh dan soleha, yang ahli Quran, ahli agama, taat kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti pada kedua orang tuanya. Dan Allah kabulkan apa saja yang menjadi hajat kita, sebutkan hajatnya fid dunya wal akhirah. Allah undang kita ke Baitullah, haji dan umrah dengan jalan dan fasilitas yang terbaik. Dan Allah istiqomahkan kita dalam amal soleh sampai husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin
حمد شاكرين حمد ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم آمن علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ربي يسر ولا تعسر اللهم يسر أمورنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعلنا أمرة مبرورا اللهم اجعلنا حجة مبرورا اللهم اجعلنا حجة وعمرة مبرورا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu para rawuh ingkang kula mulyakaken, yang ingin umroh dan haji 2025 segera konsultasi sama kami, minta nomor kami ke Ustadz Masruri atau minta ke Bu Yuni kalau ibu-ibu silakan. Ini ke MC lagi atau sudah bubar ini? Belum kan? Nah, mohon Bapak Ibu para rawuh untuk bersabar sejenak. Kami kembalikan ke MC. Allahu a'lam bishawab. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah ala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada Ustaz Hilda Al-Furqan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, acara pada malam ini telah berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Dari kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam memandu acara ini dari awal hingga akhir kurang berkenan di hati para hadirin dan hadirat. Kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك